bahwa ada sekelompok orang yang berusaha pengen menguji atau mengadili kepercayaan lo, buat gue itu nggak fair. Gue cuma pengen membuktikan bahwa apa yang lo percayaan ini adalah salah gitu. Buat apa gitu? Gimana Kang? Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Kang, kalau misalkan kita bahas yang agak horor-horor dikit gitu gimana Kang? Nah itu tuh. Gimana tuh Kang? Kayak horor-horor dikit gak sih? Sejujurnya mah gue nggak berani nonton horor gue. Oh iya. Nggak, kalau nanyain tentang film horor gue mungkin nggak punya referensi banyak. Oke, kalau misalkan aku geser dikit soal spiritual ataupun experience. Oh iya ya, kalau tentang horornya nggak masalah. Cuma kalau lu nanya udah nonton ini belum? Itu gue minim referensi gue. Oke. Saya penakut soalnya. Iya kayak ini Kang, aku mau nyangkutin urutannya soal logika dan mistika gitu loh Kang. Wush. Gitu lagi rame soalnya nih Kang yang ngomongin ini nih. Oh gitu ya? Iya, aku juga nggak tahu sih Kang, itu karena sebelumnya itu udah ada ataupun lagi ada di tahun ini terus orang-orang bahas kayak gitu loh. Ya itu gara-gara apa? Mandilok ya, bukunya Tan Malaka. Tan Malaka. Benar. Gara-gara itu diulas, tiba-tiba ada logika, mistika. Logika dan mistika. Dan di tempatku sendiri kalau masih di daerah gitu ada beberapa yang orang itu masih percaya soal hal-hal yang nggak kelihatan kayak makhluk halus. Kalau kita arahnya sini kayak kesana itu tuh nggak boleh, harus sesuai dengan tahayul gitu ya. Aku sih masih kecenderungan kalau itu tuh apa dilakukan di orang Jawa aja ya Kang ya. Nah ini Kang, fun fact-nya tuh kebanyakan film horor itu diambilnya dari kisah tanah Jawa, kisah Pulau Jawa gitu. Kenapa tuh Kang? jarang gak sih kita lihat film horor gitu yang di luar Jawa tuh jarang Kang. Iya kali ya. Padahal kepercayaan tentang hantu itu nggak cuma di Jawa loh. Iya benar. Di Kalimantan itu, Di beberapa daerah itu kan banyak ya Kang ya. Iyalah, kayaknya mah hampir di Sumatera juga ada. Nah itu. Dengan nama daerahnya ada. Iya. Banyak ya. Terus aku jadi kayak ngerasa gini Kang, kalau misalkan aku nganggep di 2025 ini tuh udah banyak banget yang bisa dibilang kayak teknologi dan perkembangan zaman gitu loh. Nah, soal kepercayaan ini Bagaimana gitu ya? iya, orang itu kan masih punya kebiasaan untuk melakukan dan mempertimbangkan hal tertentu itu dengan cara dengan mistika-mistika itu lagi. Itu tadi Kang, di tempatku itu dulu pernah ada kasus yang kayak misalkan kita itu kalau misalkan dikasih himbauan untuk nggak buang sampah di situ kan nggak boleh, itu kayak masih bisa nolak gitu, apa masih ngeyel gitu. Tapi kalau misalkan disangkut pautin sama sesuatu hal yang mistis, ya. misalkan kayak aku ceritanya gini, kamu nanti kalau buang sampah di situ, nanti kamu ditempel sama makhluk halus loh, sama genderuwo gitu. Akhirnya orang itu lebih percaya, lebih takut dan nggak buang sampah gitu di situ ya. lagi. Nah kayak gitu sih Kang. Aku ngerasa kalau misalkan perkembangan ini itu belum belum terlalu meluas untuk ke daerah-daerah yang ngambil keputusan ataupun sesuatu hal yang ada di kehidupan mereka itu ternyata masih erat dengan hal-hal yang berbau gitu sih Kang. Gimana tuh Kang? Orang lebih bisa dilarang sama cerita tahayul dibanding warningnya. Dan aku sendiri kalau misalkan nggak Gen Z sih, aku ngerasa yang lebih kecenderungan lebih muda daripada bapak ibuku ataupun orang-orang yang lebih tua itu. Aku sendiri aja kayak ngerasa apa sih kok masih kayak gitu sih, walaupun aku dulu kenapa sih percaya banget? Iya, walaupun aku kecilku dulu tuh masih dapat cerita-cerita kayak gitu, kayak nanti kalau kamu nggak makan kamu digondol sama genderuwo, Gak boleh keluar maghrib nanti diculik sama hantu. Oke. Wah ini menarik ini. Oke. Ini menurut gue ini kalau ini kebanyakan di dunia timur ya. Di dunia timur. Nah, di dunia timur tuh maksudnya ya Indonesia, Asia, itu masih India, kental sih, Cina itu rasanya timur tengah juga. Tapi kalau udah di dunia barat kayaknya enggak deh. Jadi dunia barat itu kalaupun ada hantu atau kepercayaan hantu tuh tetap lebih logis gitu loh. Orangnya masih logis, masih ngedepanin logikanya buat berpikir. Tapi kalaupun ada itu juga dianggapnya cuman
fantasi aja. Oke. Tapi bukan ini. Tapi itu jangan salah, itu kekinian ya, barat kekinian. Barat zaman dulu mah tetap ada. Oh sebenarnya mereka itu udah nggak terlalu menggunakan mistika tadi itu untuk di zaman sekarangnya. Di barat itu dulu juga ada mistik lah. Tapi kenapa mereka Witch bisa gitu bergesernya itu kan? Nah jadi gini ya, Oke. menurut gua satu dengan keduanya itu antara logika dan mistik itu. Ini soalnya agak susah nih, kalau mistik sih lain ya. Tapi kalau gue lebih ngeliatnya begini, ada yang logika, ada yang keyakinan atau kepercayaan. Jadi mistik itu cenderung ini sih ya, kayak kalau diartikan mistik itu kan lebih kayak hal-hal mistik gitu ya. Iya, Tapi ketika kita ngomong gaib, itu berarti tidak tampak. Oke. Sementara lawannya adalah yang tampak. Nah, gue mesti jelasin dulu nih kenapa ada yang tampak dan tidak tampak. Kemudian kenapa disebut dengan keyakinan, kepercayaan, lawannya adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, ini basic nih, tapi penting menurut gue. Iya kan? Jadi gini, ada yang pernah tahu nggak kenapa disebut pengetahuan? Ya karena memberitahu orang-orang tentang sesuatu kayak gitu. Oke. Jadi gini, Pembelajaran gitu mungkin. sesederhananya, bayangkan adalah manusia atau kamu lah. Kamu masuk sebuah ruangan, Oke. gelap semuanya. Oke. Gelap gulita, jadi kamu pas buka pintu gelap, Ya. tidak terlihat apa-apa di depan. Oke. Apa perasaan Anda, kamu? Kalian Cemas, berdua. takut. Cemas, takut, bingung. Betul. Kenapa? Karena mungkin Benarkah karena gelap, karena kegelapannya, atau karena apa? Ini karena di kepala tuh gelap identik dengan ini gitu kali ya Kang? Oke, lu apa, Ban? Kalau aku kalau nggak melihat sesuatu tuh merasa cemas dan ngerasa bingung aja, Kang. Yaitu penyebabnya apa? Ada nggak yang lu bisa jelasin kenapa lu bisa cemas dan Takut. Oke, itu jawabannya. Jadi rasa takut ketika tempat gelap manusia itu naluriah. Bayangin di sebuah hutan gelap, gulita, cuma ada sinar lampu, itu jarak 2 meter tuh nggak tahu. Secara naluri manusia itu takut, cemas, cuma karena apa? Tidak tahu apa yang ada di 3 meter sana nanti. Oke. Karena ketidaktahuan itu, kamu salah bergerak, urusannya mengancam, entah kena ular, kena duri. Oh, iya, Itulah yang membuat manusia secara naluri takut akan kegelapan. Oke. Takutnya karena apa? Karena tidak Karena nggak tahu. Ketika ditemukan api, akhirnya kamu tahu, oh enggak kok ini cuma rumput, kresek-kresek. Oh ini kok gitu. Iya. Jadi bagaimana? Karena rasa takut itu hubungannya ke imajinasi. Oke. Jadi karena kamu tidak tahu, maka kamu membayangkan hal-hal yang kamu tahu bisa terjadi di depan kamu. Sebetulnya itu. Nah sekarang balik ke ruangan gelap tadi. Ketika kamu masuk ruangan gelap, kamu tidak tahu. Akhirnya kamu takut, cemas, mau maju tuh deg-degan. Di kepala kamu tuh terbayang adalah tiba-tiba ada zombie lah, Ada Nanti hantu. ada hantu lah, Tiba-tiba ada apa lagi? pocong ngegeletak lah. Pertanyaan gue, kenapa kalian tidak terfikir akan ada ular naga di depan kalian? Karena Nggak mungkin. Nah, kenapa ngomong nggak mungkin? Itu sebetulnya karena tidak ada di referensi Di dalam otak kita. otak kamu, imajinasi kamu, Oh, imajinasi dan dalam kepercayaan kehidupan kita kamu ya. bahwa kamu percaya ada naga di depan. Oke. Tapi kalau ini terjadi pada anak-anak di Cina, di Tionghoa itu bisa jadi naga. Iya. Penggambarannya beda ya, Kang ya. Karena Cuman kepercayaannya beda ya betul. Kang? Jadi kepercayaan yang ada di imajinasi dia. Nah, sekarang gini. Ketika kita tidak tahu, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita dengar suara petir, ketakutan kita. Iya. Kenapa takut? Orang zaman dulu takut. Orang zaman dulu ngeliat gunung api itu dibilangnya dewa. Oh. Karena tidak tahu. Oke. Akhirnya manusia itu, ya karena manusia adalah satu-satunya mamalia yang punya otak,
yang mana dia bisa berkomunikasi, terus dia bisa mencatatkan komunikasinya lewat apapun dan berbagi dan tersimpan. Nah, tersimpan ini supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa ketika hewan-hewan sudah mulai menjauh, berarti akan memasuki musim dingin. Dan kalau musim dingin, maka kita akan terancam mati, makanya kita harus kumpulin makanan. Oke. Semua orang yang tahu itu akan selamat. Yang tidak tahu, kesusahan, kesakitan, bahkan meninggal. Akhirnya, siapapun yang tahu akan apapun, cenderung akan lebih selamat. Oke. Kuncinya cuman, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak di balik gunung itu apa? Oh, saya tahu dari mana, dari orang tua saya bahwa di balik gunung itu ada danau yang ikannya banyak, lalalala. Lu berarti survive tuh. Iya, kita menuju ke sana untuk Karena lu tahu. cari tempat yang lebih Akhirnya semua yang tahu tadi itu dicatat sama mereka dalam bentuk catatan, dalam bentuk apa? Itulah yang disebut dengan pengetahuan. Kalau itu bisa masuk akal mereka. Nah, tiba-tiba ada hal yang katakanlah terjadi, mereka tahu tapi tidak bisa dijelaskan. Nah, mulai tuh, wah ini kayaknya dewa nih. Oh, ini kayaknya ada kekuatan lain di alam lain. ada kehidupan Kan lain masuklah selain yang bumi, gaib-gaib ya gitu. Kang. Masuklah yang gaib-gaib itu. Jadi mereka tahu ada faktanya terjadi, tapi tidak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu. Oke, benar-benar. Itu kenapa orang tiba-tiba mulutnya berbusa, terus guling-gulingan di tanah, diajak ngomong nggak bisa, malah teriak-teriak, kesetanan dia, Kesurupan. kesurupan. Karena nggak ada yang bisa menjelaskan. Seiring waktu, manusia saling berbagi, saling membaca catatan, saling mencatatkan pengetahuan dan berbagi pengetahuan apapun yang dia tahu, termasuk pengetahuan tentang psikologi, Iya, biologi, betul. dan lain-lain. Sains dan apapun tentang kehidupan. Itu bukan kemasukan. Ada ilmiahnya, ada penjelasannya ya kan. Bisa aja step gitu ya. Itu ternyata step diakibatkan karena apa? Karena lalalala. Oke. Dijelaskan sampai oh gitu. Mencegahnya gimana? Karena sudah tahu, Oke. makanya bisa dijawab sama dia. Ya berarti jangan begini, berarti jangan begitu. Wah itu ada orang dikutuk, kenapa? Lagi hujan-hujan dia naik pohon dikirim sihir petir. Karena tidak tahu. Dan mereka percaya. Ya gini, kalau tidak percaya itu lu melakukan hal yang sama bisa jadi lu kena juga. Oh. Kenapa jangan berenang di laut selatan, nanti dicuri, jangan pakai celana hijau. Iya. Di desa lain bilangnya jangan pakai celana merah di tempat lain. Kenapa? Udah banyak korban. Tidak bisa terjelaskan Betul. sama warga di situ. Pokoknya yang dia tahu, setiap yang berenang biasanya mati. Dan yang ditandain bukan lokasinya, tapi kamu pakai baju apa waktu itu, pakai celana apa, makanya warna itu maka dia akan diculik sama penjaga lautnya. Iya, Nyi Roro Kidul. Belakangan baru ketahuan ternyata itu yang disebut dengan rip current, Iya. bahwa daerah situ adalah arus bawahnya lebih Arus bawahnya lebih gede, kenceng. Kenapa itu tahu? Ya karena ada orang yang ingin tahu, mencari tahu lewat ilmu-ilmu yang bikin dia tahu, yang disebut, nah semua itu disebut pengetahuan. Oke. Dan lebih masuk ke logika ya Kang. Karena mencari tahu. Makanya kata tahu itu dalam bahasa Inggrisnya apa? No. Pengetahuan, knowledge. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu. Oke. Tidak banyak tahu. Tidak banyak tahu atas apa yang sudah dicari tahu oleh manusia lewat catatan yang disebut pengetahuan. Jadi kalau lu nggak baca pengetahuan, maka lu tidak tahu, lu tersesat, lu kesandung, ya lu bodoh disebutnya. Itu sederhananya. Nah sekarang Oke. ke Masuk, mistika. Kak. Benda yang melayang di langit, kalau kata orang Bali itu adalah leak.
Ada orang kirim reak. Akhirnya orang yang tahu itu mencari tahu atas apa yang diketahui. Semua yang melayang itu apa? Sampai hari ini nggak ketahuan itu apa. Tapi mereka tidak mau mengakui ketidaktahuan mereka. Makanya mereka hanya bisa menyebut dengan istilah Layar. Unidentified Flying Object atau disingkat UFO. UFO kan? Piring terbang. Piring terbang. Alien tuh. Ya kan? Tidak ada yang bisa menjelaskan ini benar atau tidak. Karena tidak bisa diidentifikasi, tidak ada pengetahuannya, disebutnya unidentified flying object. Ya. Itu kan melogikakan hal yang sebenarnya belum tahu. Belum jelas, belum pasti gitu ya Kang ya. Tapi karena tidak ada, masalahnya itu benda ada gitu loh. Oh gitu. Jadi gimana dong? Ya sudah kita sebut saja itu. Tapi kalau disebut itu berarti secara keseluruhannya itu ada kesepakatannya. Iya. Bukan dari salah satu. Sampai ada yang menemukan fakta yang lebih tahu. Penelitian yang terakurat atau yang paling terbaru. Baru nanti divalidkan atau gimana. Iya, iya. Oh, oke. Kan gini. Ketika kamu tahu, tahunya ini lewat apa? Lewat kira-kira, hipotesa, empirik, data kan gitu tuh. Iya. Kan itu ilmu pengetahuan. Iya. Tiba-tiba kamu mengetahuinya lewat rumus matematika. Menurut hitungan saya, Wow. ternyata partikel paling kecil bukan atom, tapi ada lagi subpartikel. Emang pernah dilihat si penemunya itu? Enggak, cuman teori. Oh gitu. Dibuktikannya nanti setelah ditemukan mikroskop apa super lalala. Ada astronomer itu tahun sekian, tahun berapa ya? Itu menemukan planet terjauh yang disebut Pluto. Oke. Benarkah ada atau tidak? Ya secara hitungan dia dan penelitian dia, dari yang dia tahu lewat lensa teleskop dia, ada memang planet itu di ujung paling kecil. Dan itu baru ketahuan sekitar 30 tahun atau berapa puluh tahun. Tahun berapa tuh? Satelit yang pergi ke sana langsung motret sendiri planet Pluto. Orangnya udah meninggal. Yang punya teori. Yang punya teori. Yang mencetuskan kalau di sana itu ada nama planet namanya Pluto. Kan banyak tuh, ada yang apa kayak AI. Oke. AI mau dicetuskannya udah di tahun berapa itu? Kalau istilah AI sendiri itu sebenarnya juga Udah lama lah, di tahun 50 kali. Oh, tapi penggunaan dalam kehidupan kita entah itu dalam bentuk teknologi dan Baru-baru buatan ini. itu baru-baru ini. Maksudnya gini, baru menjadi sebuah alat yang benar-benar terpakai, kita bisa itu baru berapa tahun ini. Sementara itu sudah diteorikan itu udah lama sekali. Oh gitu, berarti bisa dikatakan kalau misalkan yang dari aku bilang kepercayaan orang itu tadi, itu tuh emang ada cerita. Nah itu tadi makanya. Belum dibuktikan. Nah sekarang baru masuk ke situ. Iya. Jadi ada hal yang kita tidak tahu, tapi harus diajarkan gitu. Jadi tahu tapi tidak bisa dijelaskan, makanya dimulai tuh ada yang namanya kepercayaan, keyakinan, ada yang bilangnya tahayul, bahwa kesurupan tadi itu sebenarnya bukan kemasukan setan, tapi ini. Nah sekarang buat beberapa orang yang sudah kadung percaya dengan hal seperti seperti itu, atas penjelasan versi orang tuanya, gara-gara dia duduk di bawah pohon beringin maghrib akhirnya kesurupan. Masalahnya orang percaya itu tuh lebih mendalam dibanding orang yang dengan logika. Iya. Makanya kadang dikasih tahu pun Nggak bisa. Betul. Jadi gara-gara itulah akhirnya posisi orang kepercayaan dengan yang pengetahuan ini nih ya mirip-mirip. Bedanya sekarang orang yang punya ilmu pengetahuan itu berusaha membuktikan yang tadi tidak percaya tentang hantu, tentang kirim teluh. Makanya kan sempat dibuktikan, ayo teluh percaya, kan itu kan. Iya. Menurut gua dua ranah yang kalau buat orang yang punya kepercayaan itu, dia memang tidak ada kepentingan untuk mencari pembuktian. Oke, ya udah dibiarin aja gitu. Karena memang dari awalnya memang mereka cukup yakin saja.
Cukup percaya saja bahwa gegunting kuku malam-malam itu bisa bad luck. Udah, nggak perlu dijelasin. Karena udah terlanjur percaya kan ya Kang? Percaya. Karena waktu disampaikan pertamanya pun udah nurut aja. Udah nurut aja. Iya udah percaya aja kalau gunting kuku itu bikin kamu sial. Pertaruhannya lu nggak percaya lu sial. Iya, jadi ya udah percaya aja deh gitu. Contoh nih, kenapa tadi gue bilang orang timur. Kita baru aja tahun baru Imlek, Oke. ya kan? Iya. Gongsi facai. Gongsi. Gongsi. Itu ada kepercayaan dari masyarakat yang percaya kepercayaan Tionghoa itu. Di saat tahun baru itu, kamu nggak boleh pakai baju warna hitam gini, ini kan nggak boleh. Harus warna putih terang. Karena ini adalah baju berduka. Baju hitam, warna hitam itu baju Hitam dan berduka. putih itu adalah baju berduka. Jadi gunakanlah warna-warna terang. Oke. Merah, kuning. Oh, itu bagus lah. Terutama kalau bisa yang baru. Oke. Entah itu bajunya, celananya, sepatu apapun lah gitu. Bagi mereka yang percaya dan meyakini itu dibela-belain gimana caranya daripada saya amsyong setahun. Itu kan pertaruhannya. Lu mau bilang gua apa terserah lu lah. Dalam hati kecil, besok pagi saya harus pakai baju merah. Si Windy nggak usah tahu lah, bodoh amat. Dibilang gua bodoh amat daripada gua deg-degan sepanjang tahun. Oke. Jadi milih buat ngikut. Dan- milih ikut. Ya gua melakukan Mengikut si kepercayaan. karena gua udah percaya, kandung percaya. Oke. Dan celakanya ketika gua kelupaan di hari itu gua bajunya baju hitam. Karena baju merah gue dicuci semua dan gue gak sempat beli baju baru. Oke. Tiba-tiba 2 minggu kemudian gue dapat berita buruk. Apa gue bilang? Aduh ini pasti Gara-gara gue pakai baju hitam kemarin. Berarti orang langsung bisa nyambungin kalau misalkan kesialan ini tuh dari kepercayaan yang kita nggak pakai baju itu ya. Dan Loh. kisah gue tadi Oke. gue ceritakan akhirnya ke Ke Windy. orang-orang. Win, sorry nih Win, gue kayaknya bener-bener begini, gue gak ada uang buat mulangin lu karena gue sial. Karena tanggal 1 di pas Imlek kemarin gue lupa gue pakai baju. Terus dia ngomong tuh kan kata gue juga apa. Dan lu menceritakan itu. Akhirnya si cerita ini mengumpul Oke. dengan cerita-cerita lain. Valid lah itu. Kalau misalkan udah orang nyepakati itu adalah kesialan, orang akan percaya hal itu. Nah udah gitu sekarang ketika orang udah percaya, celakanya nih kekuatan rasa kepercayaan itu, keyakinan itu tuh bisa sampai berpengaruh pada fisik lu loh. Ke kesehatan gitu Kang maksudnya? Iya. Kok bisa Kok kan? bisa? Nggak tahu lo ya. Contoh misalkan begini, dengan keyakinan lo, lu bisa lo menghilangkan rasa sakit lu sendiri. Sugesti? Yes. Oh my god. Sugesti itu adalah kekuatan kepercayaan yang kalau dilogikakan tuh gimana ya? Susah sih kan? Susah. Iya, tapi aku percaya kalau misalkan aku nyemangati diri sendiri dengan sugesti gitu, bisa. Tapi kalau Jadi- diceritain nggak bisa. Ada yang tahu placebo nggak? Placebo. Placebo. Istilah placebo. Pernah dengar kan? Nah, placebo itu adalah istilah obat. Misalkan kamu sakit nih, entah kenapa kamu suka nyesek. Wah itu gara-gara apa kamu nyesek. Terus lu ke dokter, dokternya gua nih, gua cuma bilang, kenapa? Saya nyesek nih, kenapa? Nggak tahu, pokoknya setiap ini saya nyesek gini-gini. Oh ya udah. Cek. Waktu saya cek, saya cuma cek tuh darahnya, apanya semua. Ini kayaknya baik-baik aja kok gitu loh. Oke. Saya udah kepikir tuh, nih jangan cuma perasaan dia doang nih. Oke. Oh udah saya tahu. Ini aliran darahnya nggak lancar ke otak. Jadi panik. Udah nih saya kasih nih obat, pil. Ntar kalau tiba-tiba gitu lagi, makan aja. Darahnya lancar, set langsung ke otak. Nanti udah gak akan panik. Tunggu sebentar yuk kamu diam nanti beres kok. Oh iya dok. Kejadian tuh. Kamu panik, kamu minum, sembuh. Oke. Berarti emang berangkatnya dari gimana kita percaya sama Iya. apa yang diceritain, Iya. dibilangin ya kan. Udah gitu apa? Setelah kamu ketagihan dengan itu,
kamu nanya, dok atau Kang itu nggak malah ketagihan tuh. Si Windy dikasih obat terus kayak gitu, nanti dia jadi ketagihan terus. Gue cuma bilang nggak apa-apa kok. Sebetulnya itu cuma tepung aja, nggak ada isinya. Nggak ngaruh sebetulnya, lu nggak minum juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena Dan sugesti. sugesti. Dan gua melakukan itu zaman gue di Bandung. Itu di momen apa Kang? Jadi di momen bapak kos gue. Oke. Jadi gue gak sebut nama lah ya, takut dia nonton. Nggak takut dia nonton, terus dia tiba-tiba panik lagi. Ternyata ini. Gimana tuh Kang? Jadi tiba-tiba siang-siang itu jadi kamar gue itu ke ruang tengahnya pemilik rumah itu cuman tembok doang. Oke. Jadi kalau dia manggil tuh kita kedengeran dia. Oke. Mas Motul, tolong Mas Motul gitu. Ada apa nih? Iya Mas kata gue gitu, tolong itu. Terus gue keluar kan, nah gue keluar masuk ke rumah utama gitu. Terus dia kayak di ruang tamu tuh gini-gini. Mas Motul, tolong Mas Motul. Mas ada apa Mas kata gue. Ini apa, saya gak bisa napas. Oke. Panik dia. Oke. Aku serangan jantung. Itu gue inget sekali tante gue itu di Bali itu dia pernah kena kayak gitu dan dokternya cuma bilang itu mau pakai bantal anget diginiin juga hilang katanya gitu. Bantal anget itu bantal. Kan ada tuh yang jual bantal anget, Oh, ada yang lah yang pakai listrik. Hah? Digituin doang juga diemin sambil nonton TV juga hilang katanya. Jadi dia bilang itu syarafnya tegang jadi menekan. Dia pernah cerita tante gue tentang itu. Oke. Saat itu gue refleks loh, gue cuma ngomong begini. Aduh Mas Dar kirain apa, ini mah bukan serangan jantung katanya saya. Coba mana air panas, udah Mas Dar sini aja. Atau mau belajar sekalian nih. Mending belajar sekalian Mas, nanti biar kok kayak gini bisa tahu lagi. Oke. Hah? Enggak itu mah saraf di sininya tegang kata saya gitu. Coba saya ambil ini plastik yang sliter gitu. Kasih air. Ambil termos, kasih air panas, kasih air ledeng agak hangat gitu. Gue giniin, udah nih pegang bentar juga hilang Mas. Udah taruh. Secepat itu kan? Pegang kata gue, pegang aja Mas, ditaruh sini pakai ini biar nggak terlalu panas. Udah ini aja. Udah rebahan situ nonton TV. Nah, terasa nggak mulai longgar kata saya. Coba rasain deh. Longgar nggak ini tuh kan? Nah ya kan? Coba napasnya pelan-pelan, jangan dipaksa Mas, nanti kaget lagi. Alhamdulillah, enggak ini mah nggak apa-apa, bukan jantung gitu. Badan kecil gini kok jantung saya bilang. Udah Mas, dikit aja dah. Aman gak nih kata saya. Alhamdulillah, ya Allah Mas, terima kasih. Iya nggak apa-apa. Tante saya juga begini. Ternyata ketika gue ngomong ternyata, gue itu kayak menekankan keyakinan dia bahwa ini adalah fakta, data, dan pengetahuan yang membuat lu gak apa-apa kok. Padahal pertanyaannya emang benar dia mengalami itu? Enggak kan? Emang gue dokter? Bukan. Gue melakukan anestesi juga enggak kok. Betul. Tapi yang gue lakukan adalah gue menanamkan sugesti ke dia. Bahwa itu Itu tuh placebo, iya. Ini tuh placebo obat tadi, ini tuh obat. Dan ketika dia mendekati, sebenarnya gue menenangkan dengan cara dia harus melakukan sesuatu apa semua dia tek. Dan ketika dia ini sebenarnya secara sugesti, I'm fine dan sekarang saya baik-baik saja. Oh iya, kayak menenangkan diri dan Menenangkan dapat diri. ketenangan dari Kang Motul kalau bilang ini bukan nggak apa-apa gitu loh. Bukan ditambah panik. Oh ini apa-apa gitu ya? Iya. Oh iya. Bedanya kita masih butuh si placebo tadi itu, yaitu obat kosong, air panas. Tapi buat orang-orang yang tadi lu bilang udah spiritualnya tinggi, Iya. dia gak butuh placebo. Wah saya sakit nih, udah saya diam sebentar. Kayak meditasi gitu bukan? Iyalah. Ada yang pernah ngalamin zaman sekolah. Tiba-tiba mules ngantongin batu. Oh iya. Aku enggak sih, soalnya aku nggak percaya. Tapi Aku nggak percaya juga. Tapi aku sering di keadaan itu tuh teman-temanku pada melakukannya. Iya. Nah sekarang gini, Itu kenapa ya? placebo itu sugesti. Tapi placebo itu kan Karena- nggak semua digunakan di keadaan kayak gitu Kang. Sebetulnya, kenapa kamu nggak pakai? Karena kamu nggak percaya. Ya setelah kamu katakan mah nggak akan ngefek.
Iya ya. Emang kamu kira hipnotis itu apa? Itu kan percaya nggak percaya. Oh masuknya hipnotis itu kayak gitu? Iya, ketika kamu udah percaya bahwa gue bisa bikin kaki tangan lu lemah, ketika gue pegang itu tuh kayak refleks aja lu. Karena lu udah ragu nih. Oh, Kayaknya iya nih. Ah bener, ya udah tuh kemakan loh. Oh kayak jebakan gitu ya, kita ke-trigger untuk Iya. melakukan apa yang dia mau gitu. Oh. Sementara kalau orang barat, karena udah dari awalnya, dari sekolahnya, dari kecilnya, yang itu tuh nggak ada. Iya, Jadi bener, susah mau dia gitu. Oke. Dan itu agak susah ketika mau dilakukan sugesti. Apa hubungannya batu bisa nahan gua kebelet? Logikanya udah terlalu dominan. Betul. Jadi belum sampai masuk ke otak percaya itu udah nggak bisa. Dia kalau misalkan udah kayak gitu langsung tindakannya ngambil dengan apa yang dia percaya tadi. Kan gini, otak kita itu, gue pernah cerita deh kalau nggak salah, otak kita itu pertama yang ketangkap itu adalah urusan dengan rasa. Oke. Pertama dengan rasa, amigdala. Kemudian pindah ke relevan atau tidak dengan gue. Si rasa itu. Rasa takut, Ya. gelap tadi. Ya. Relevan nggak? Maksudnya relevan dengan arti gue beneran takut kan nih? Beneran takut apa enggak? Kalau gelapnya ternyata buat gue baik-baik saja berarti gue tidak takut. Karena gue tahu. Nah logika gue itu yang menjawab. Enggak ini gelap cuma mati lampu. Kertak, kertak, kertak. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Terus logika gue masuk relate, logika udah relate masuk ke logika gue. Oh itu ada kucing beranak, gue lihat sih kemarin tuh. Oke. Dan itu gue mencari logika sendiri, akhirnya gue nggak takut. Ya. Nah ketika semua orang barat diliatin tentang perayaan apa tuh dengan Isa Al-Masih yang ditusuk-tusuk. Tusuk-tusuk ya. Oh iya. Kayak debus gitu nggak sih? Gimana sih lo menjelaskan secara logika itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan mempelajarinya aja aku nggak bisa. Sementara orang Filipin cuek aja. Apakah dia pakai obat apa ya kita nggak tahu ya. Gue juga nggak mencari tahu dan gue nggak ada pengetahuan tentang itu. Tapi itu terjadi. Nah balik lagi tadi pertanyaan lo. Itu tadi yang disebut dengan karena ada pengetahuan. Lo tahu tidak tahu mencari tahu. Curiosity kan cari tahu. Iya. Udah tuh. Semua ilmu tentang tahu-tahu tadi disebutnya pengetahuan. Sementara yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan, mitos, mistik, imajinatif, apapun lala-lala. Itu yang berhubungan kepercayaan. Lu percaya atau tidak? Oke. Kalau emang gak percaya ya ada just another fantasy, ilusi, imagination aja. Iya, Gak apa-apa juga. Oke. Yang repot ketika ada lagi Loch Ness tuh ada, monster Loch Ness. Masa lu gak percaya sih? Ada buktinya foto. Susah gitu loh, lu bisa mengkonfis ada monster Loch Ness di danau. Di danau segede emang ada Contoh, di Indonesia gitu. pernahkah Amerika mendarat ke bulan? Ada lo fotonya. Aku percaya sih. Ini kan jadi obrolan orang buset. Iya dong. Iya. Satu Itu dunia ada, mikir itu. faktanya ada, yang berangkat ada, datanya ada, fotonya ada. Itu bisa kebolak-balik sama orang yang lebih kuat keyakinan dan kepercayaan atas logika dia sendiri. Itu semua bohong, konspirasi, ini adalah foto, lalala. Dia akan cari semua tuh. Iya, ya memang bukan buat didebatin yang gitu. Ya sudah, dia udah percaya kok. Oke. Planet bumi datar. Oh, rame banget dulu, Kang. Bukannya rame, itu mah obrolan sedunia. Iya. Jangan dikira orang barat nggak ngomongin. Iya, Kita semua bisa orang bicara hidup itu. nanti di Mars. Apa itu logika mistika bukan kayak gitu? Apa jadi nggak logis? Kan susah ya. Bingung sih, Kang. Itu dia. Susah itu kalau menjelaskannya. Maksud gua gini, kalau buat gua bisa jadi, bukan bisa jadi, gue yakin sekali ada banyak sekali hal yang saat ini oleh orang pintar dengan pengetahuan tadi itu belum tahu sebetulnya itu apa. Jadi berarti ilmu kita tuh belum nyampe, belum bisa dibuktikan, belum bisa diteorikan, belum bisa apa. Ada banyak sekali. Bahkan itu nggak ada di buku ataupun di. Nggak ada, emang belum dibuktikan. Faktanya itu ada, terjadi di sekitar kita. Iya, Cuman karena nggak bisa dijelasin ya gimana? Ya sudah saat ini karena belum tidak bisa dijelaskan kita sebut aja unidentified flying object.
Tapi kalau misalkan ada orang yang menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu gimana Kang? Ya itu kan terjadi di mana aja, ilmu pengetahuan juga dipakai buat jahat kok. Iya sih. Iya, artinya di luar itu maksud gua, itu memang ada. Sama kayak waktu itu kan gua bilang, saat ini kita itu spektrum warna, spektrum gelombang, spektrum suara, ya kan cuma itu aja kita tahu. Betul. Benarkah cuma segitu? Apa emang belum Ada yang lebih ditemukan? rendah, ada yang lebih tinggi. Oke. Tapi Kang, oke. ini kan sekarang modern banget ya Kang dengan teknologi AI dan sebagainya. Tapi justru kita di ini nyambung lagi ke film ya Kang. Di Oh iya, tadi Indonesia, kan film ya. di Indonesia nih Kang, justru malah makin banyak film horor yang berdasarkan kisah nyata di Oh, kota iya, ini iya. gitu. Iya, Maksudnya orang-orang ini kenapa gitu? Maksudnya ini tuh udah semodern ini loh gitu. Gini, sama sih menurut gue ya. Berarti nyampe ke kepercayaan tadi. Iya. Jadi kan gini, yang pertama nih ada dua hal yang mesti gue sampaikan ya. Yang pertama itu adalah tentang rasa percaya itu bisa membuat kita apa iya ya. Nah, udah mulai ragu itu. Ada pertanyaan gitu ya Kang ya? Ketika ada kejadiannya, ada buktinya. Buktinya apa? Ada, disebutin daerahnya. Di desa Anu. Kedua, loh itu temen gue yang ngalamin sendiri. Wah, ada kayak saksinya gitu. Ini adalah kan kelengkapan pembuktian. Benar. Jadi, terbukti memang ada. Benar atau tidak, ya kita semua nggak ada yang tahu. Cuman katanya, itu adalah pamannya, adalah ininya, itu kayaknya semua berlapis-lapis. Pernah dengar cerita tentang orang kerja lembur sampai malam di kantor? Satu kantor kosong, hanya ditemanin sama seorang satpam yang perasaan dia satpamnya kayaknya lagi nggak tugas deh. Gak ada orang kan? Oh, pernah dengar ceritanya. Terus tiba-tiba satpamnya mendekat, Iya. dia ragu, mendekat lagi, shit. Pas mendekat lagi, Ternyata. dia nanya ke temennya, iya emang si satpam itu nggak masuk. Aduh, berarti ini siapa nih? Gitu. Seketika dia beres-beres, satpamnya nanya, mau kemana? Oh my god. Terus dia bilang, mau pulang, udah malam. Satpamnya jawab, udah malam apa udah tahu? Udah tahu. Nah, cerita itu lagi ramai di medsos. Ada yang ada yang ini. Dan itu dibilang, itu yang ngalamin temennya, yang ngalamin adalah kakaknya siapa, ada itu, gitu-gitulah. Sementara gue dengar cerita ini itu zaman gue kuliah. Oh, udah lama ya? Itu dia. Zaman gue kuliah yang ngomong dan yang mengalami adalah temen gue, yang teman kuliah gue. Lu bayangin itu kan seperti fakta. Iya. Ada saksinya, Betul. ada orang yang terlibat gitu ya. Tapi semua orang punya cerita yang sama. Pertanyaan ceritanya siapa sih gitu? Asal mulanya dari mana sih? Akhirnya si kisah itu tipis nih antara benar kejadian atau tidak. Tipis tuh maksudnya mulai diragukan atau gimana? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Loh kok semua orang pada ngalamin sih gitu. Apa jangan-jangan benar gitu. Atau jangan-jangan benar, itu udah susah. Gitu. Akhirnya asumsi di masyarakat udah kayak gitu lah. Betul. Nah itu sama tadi itu. Tidak percaya, tapi ketika dengarnya banyak. Lu punya tanaman anthurium nggak? Itu kenapa? Lu nggak tahu. Tuh kata-kata pertama adalah lu nggak tahu ya. Itu lagi dicari Pak, harganya bisa 10 juta tuh. Oh iya, ini gue baru beli nih bibitnya nih. Ini 2 bulan lagi gede, bisa dibayarin berapa nih? Ya udah gue ikut beli deh. Karena lu tidak tahu, Jadi ngikut beli, tapi lu merasa lu tahu bahwa ada yang akan bayarin tanaman lu 10 juta. Oke, ketika tanaman lu besar, Ya. lu cari orang pembelinya. Oke. Wah katanya ada, lu tanya ke gue. Oh iya tuh. Ada kok itu tetangga gua. Ini katanya. Itu gak pernah bisa dibuktikan sebenarnya siapa sih mau beli itu. Oke. Ada gak sih mau beli itu. Yang terjadi adalah yang mau beli dengan harga 10 juta tidak terjadi. Tapi yang ngebeli bibitnya itu udah laku duluan. Betul. Dan lakunya banyak. Lakunya banyak.
Tapi kenapa lu waktu itu beli? Ya yakin bahwa ini emang ini berapa banyak kejadian ada suami istri pensiunan, uang pensiunnya dipakai buat komoditi, nanam cabe lah, apalah, apa istilahnya penipuan investasi. Investasi bodong. Itu kan udah kadung yakin. Iya sih, benar. Dulu itu juga ada kasus kalau misalkan investasi tanam apa namanya, yang di Arab itu. Kurma Kayak gitu-gitu lahannya gitu. betul. Itu kan masuk logika. Tapi lu bener tahu atau tidak tahu kayak gitu. Itu tadi pertama. Nah yang kedua, film horor tadi ya. Iya. Jadi karena situasinya ceritanya tadi tidak tahu, makanya lu dibikin yang mepet-mepet antara realita gitu. Ini ada nih film, gitu kan. ada film baru nongol tuh tadi gue lihat judulnya Pabrik Gula. Wah. Tentang pabrik gula pernah kebakaran apa. Nggak tahu bener nggak tahu nggak, tapi pabrik gula itu tuh lu kalau ke Jawa masih ada dan itu memang bangunannya spooky gitu loh. Betul. Wah itu kan objek horor banget gitu. Iya, itu apa namanya, kayak bangunan lama gitu Iya. kan, peninggalan Belanda gitu. Iya. Nah, tadi pertama tuh ya. Nah, yang kedua adalah jangan salah. Manusia itu tuh memang seneng mengacak-acak perasaannya sendiri. Perasaannya sendiri. Perasaan. Jadi perasaan itu tuh Kok bisa? perasaan senang, perasaan bahagia atau lu ketawa, humor, makanya lu senang tuh nonton lawak. Wah. Gitu. Tapi juga yang berhubungan dengan marah-marah. Jadi lu ngeliat di medsos itu tuh orang maki-maki itu tuh, wah itu pelampiasan. Termasuk hal yang menakutkan. Itu tuh kayak kayaknya ada sport ininya gitu loh. Kayak transfer feeling Makanya gitu film ya. horor Indonesia selalu rame. Kalau Takut tetap ditonton. tetap ditonton. Sama kayak makan cabai pedas tapi tetap dibeli. Iya. Kan logika. Ini kalau balik lagi ya. Iya rasa suka itu kan apa yang lo rasain, nggak bisa dilogikakan. Iya sih, bener sih. Sekarang logika aja ya, lo mau nonton film horor. Lo bayar lo itu. Bayar, mahal. Bayar. Kalau di Netflix kita jamnya, langganan gitu. jamnya juga nggak bisa sembarangan, harus ikutin jam bioskop. Iya. Lu nggak boleh seenak-enak lo. Lu datang telat ya, lu nggak nonton gitu aja. Iya betul. Lu bayar, ngantri. Udah ngantri masuk gelap-gelapan. Betul. Terus lu bayar segitu hanya untuk space segitu doang. Satu kursi doang. Udah gitu, lu mau ngapain nggak boleh, begitu nggak boleh. Iya, harus fokus. Kok masih ada sih orang mau nonton ya? Kan kira-kira. Kalau secara logika gitu ya. Sementara itu orang melakukan hanya untuk merayakan perasaan dia. Jadi yang dia beli itu adalah experience, pengalaman rasa takut, rasa ketawa, apalagi nontonnya bareng, rasa bareng-bareng, ketakutan bareng-bareng, teriak bareng-bareng. Itu AI itu juga nggak bisa bikin kayak gitu. Karena lebih ke experience ya Kang ya. Kenapa bukan lu lah. Kenapa masih banyak orang yang rela bangun subuh-subuh, sebelumnya bayar mahal, kemudian ngantri dapat ini berangkat subuh hanya untuk lari sekian puluh kilometer, lu yang capek. Hanya untuk mencapai finish, lu dapat medali yang sebenarnya ya medali-medalian. Iya. Tapi secara logika, lu yang lu ambil apa itu? Apa ininya? Kalau bukan Kepuasan diri sendiri. kepuasan. Itu bisa dibilang FOMO gitu gak sih Kang? Kok FOMO sih? Enggak FOMO Sebenarnya lah. enggak sih. Bahwa ternyata ada kegiatan itu dan itu merepresentasi, oh ini gua banget nih. Gue suka. Gua bikin suka happy. nih. Oh, yang dari Ya gua diri kita lakukan. sendiri ya. Kecuali lu sebenarnya nggak suka-suka amat. Nah itu FOMO tuh. Gua nggak suka-suka amat, tapi karena teman-teman gua gitu, wah gua harus juga dong. Malu nih gua kalau enggak gitu. Itu FOMO. Tapi itu masuknya tren. Iya. Tapi bahwa ada orang melakukan itu kan secara logika. Iya. Ngitungnya dari mana sih lu? Kan, lu buat apa sih? Lu udah bayar. Bangunnya harus pagi. Betul. Terus mau ngambil nomor juga mesti ngantri. Iya. Apa sih lu mau terus lu dapat apa? Medali kan bukan medali. Wah, gue bisa menaklukkan diri sendiri. Harus rame-rame ya. Apakah Kan lu bisa menaklukkan diri sendiri, lu sendirian aja lari ke itu Bandung. perlu validasi gak sih Kang? Gak tau lah. Tapi bagi gua itulah yang mereka dapat tuh perasaan yang nggak bisa. Ibaratnya gini, gua nggak mungkin jelasin ke lu, orang gue yang ngerasain kok. Iya. Lu pasti gak akan setuju, gak apa-apa terserah lu. Gua rela
jual barang jual ini hanya beli motor gede. Oke. Itu dengar suaranya aja. Happy. Kayak Ini tenang suara, gitu. ini suara yang gue idam-idamkan sejak gue SMA. Dudung, dudung. Oke. Dan ketika lu bawa itu kayak ada apa ya, Perasaan yang energi atau semua tuh yang membuat lu tuh terlihat keren sekali. betul. Menurut lu Iya. itu gak ada itu secara logikanya. Tapi Betul. kenapa sih lu sirik aja? Tapi itu benar sih, aku setuju sih. Lo iya betul begitu. Ya tapi itu kan, nah itu balik lagi. Susah kalau udah kayak gitu. Nah itu tadi menurut gua film horor tuh seperti itu. Jadi kenapa itu laku? Ya ternyata memang saat ini penonton tuh seneng di dar. Wah. Ketika horornya atau hantunya biasa aja, apa tak? Udah ketebak malah Nah, gini itu doang. berarti objek yang disajikan hantunya tuh sudah di logika dia tuh udah kayak Apalagi basi nih. Kok jadi gak serem ya? Gitu. Darahnya kok palsu nih. Udah itu tuh berantakan tuh udah. Berarti tantangan si pembuat film itu adalah meyakinkan bahwa ini seperti aslinya, Makanya make upnya, special efeknya, lokasinya, tempatnya, ceritanya. Itu dibikin sedemikian rupa seperti bener-bener. menyerupai Iya. hal yang mereka percaya tadi. Bedanya kalau di barat, mistiknya bukan yang begituan, tapi superhero, Avenger, dunia dihajar alien. Ya, Iya. Atau gimana tuh secara logika juga nggak masuk. manusia Tapi bisa kenapa hidup pada di mau mana nonton dan akhirnya waktu nonton itu bisa terhanyut ke bawah. ke bawah, gembira, sedih ketika semua dimati sama Thanos. Semata-mata kenapa? Karena waktu kita nonton special efeknya, lokasinya, itunya bisa membuat yakin ini tuh bener gitu. Nah itu tantangan filmmaker ketika lu bikin horor, lu bisa nggak bikin ini seperti orang tuh apa lupa bahwa anjir itu tuh film lagi gitu. Dapat feel-nya. Ya. Jadi Jadi gitu. semua berasal dari pengetahuan dan pikiran. Iya. Iya benar-benar. Sesuatu hal yang belum ketemu tadi ya. Iya, keyakinan. Makanya kalau menurut gua yang namanya kepercayaan atau keyakinan itu emang nggak bisa diadu, nggak bisa didebatkan. Di berantem dicari celahnya atau gimana pun juga nggak akan. bisa. Karena dua hal yang beda juga ya. Makanya disebutnya agama dan kepercayaan. Ya lu percayanya apa? Iman tuh kan percaya, Benar. iya kan? Lu imannya apa? Makanya ada omongan ya udah tergantung kepercayaan masing-masing. Ya memang nggak bisa, maksudnya bahwa ada sekelompok orang yang berusaha pengen menguji atau mengadili kepercayaan lo, buat gue itu nggak fair. Gue cuma pengen membuktikan bahwa apa yang lo percayaan ini adalah salah gitu. Buat apa gitu? Dibuktiin buat kayak gitu untuk nyari Buat masalah apa? aja, bro. Bukan jadi itu kan kayak misalnya nih ya, Oke. lo penasaran atas sebuah ritual kepercayaan sebuah orang daerah gitu ya, melakukan ritual tertentu, apa potong rambut lah atau ngubur apalah gitu loh. Terus lu pengen men-challenge logika lu untuk pengen membuktikan bahwa ini sebenarnya tidak valid gitu. Dia tidak ini mah nggak ini gitu ya. Ketika lu katakanlah lu berhasil membuktikan itu. Terus lu pasti dapat aha moment kan. Ternyata ini tidak terbukti, ini ternyata hanya warisan orang tua yang tidak ada ininya. Iya. Terus pertanyaan gue adalah apakah temuan lu itu lu akan ceritakan pada warga desa bahwa yang lu lakuin sebenarnya bohong dan tidak ada gunanya? Lu akan melakukan itu enggak? Sekedar membuktikan bahwa kalian semua salah gitu. Menurut lu gimana? Enggak. Aku sih enggak ya. Buat apa ya kan? Enggak sih. Terus ada yang merasa, loh gue tuh harus meluruskan mereka tuh. Supaya gini. Terus buat gue, buat apa ya? Kata-kata yang lu sampaikan itu ternyata malah membuat mereka gelisah dan tidak tenang. Itu kan sebenarnya kita udah mengganggu keyakinan dia. Oh iya benar. Iyalah. Iya benar kan. Itu kan sama seperti gue ngomong, ya elah mules mah bukan ngandungin batu lagi. Lo harus minum ini nih obat keluaran Pfizer nih, dia mengurangi pakai teori-teori itu. Akhirnya kan si batu tadi kan jadi barang sampah. Iya.
Dan sejak itu lu gak percaya batu tadi. Betul. Sementara ada orang yang melakukan penelitian mencari tahu kenapa sih setiap di puncak gunung di Jawa Barat itu selalu ada makam lah, Iya. ada tugu lah, petilasan lah, keramat lah, daerah keramat lah. Iya. Kenapa coba? Buat ngasih peraturan orang aja biar nggak sembrono dia, nggak sih kan? Jadi ternyata itu tuh hati-hati, jangan ke atas-atas sana, udah di bawah aja. Dibatasin buat batasin mereka gitu. Biar tidak dirusak, tidak ditebang. Kenapa? Itu daerah resapan air. Oke. Jadi wisdomnya, kalau misalkan dia, kamu jangan tebang di sana ya. Kenapa? Iya, kenapa? Nanti ada apa istilahnya? Longsor. Nanti marah ada nenek moyang kita marah Gak terus bisa. kita dikasih itu mah longsor. nggak gitu. masuk pengetahuan atau logika masyarakat desa. Ya. Lu syirik aja. Lu ini menguasai aja. Nggak bisa. Akhirnya yang disampaikan adalah bukan logika, tapi rasa. Hati-hati. Itu tuh ada makam leluhur kita dulu. Wah. Wah, dia yang bikin ini. Kata dulu. Udah mulai tuh. Iya, benar. Batu itu bukan batu sembarang batu. Itu tuh emang kita tidak boleh sampai di sana. Sejak itu akhirnya hujan datang, nyerapnya juga bagus, kepersawahan bagus, irigasi bagus. Baik-baik saja. Tapi ketika dirusak, bencana datang. Iya. Kampung terhempas. Nah itu nggak masuk akal. Tapi larangan itu ditanamkan ke kepercayaan lo. Iya. Malah dilakukan dan malah baik-baik saja. Iya, benar. Aku juga banyak Pertanyaannya hal-hal gini, yang kayak gitu. ruginya apa? Lu menanamkan kepercayaan dan kepercayaan itu menyelamatkan masyarakat orang dengan tidak saling bunuh, tidak saling merusak. Ruginya apa? Justru itu malah bagus. Ya dok. Bahwa nanti masyarakat itu mencari tahu bahwa ternyata apa yang disampaikan itu bohong, Oke. ya tidak apa-apa juga. Kalau mau membuktikan untuk ngasih tahu Silakan. orang-orang kalau itu bohong sebenarnya juga nggak apa-apa ya Kan kita sendiri mengalami. Orang tua kita dulu kan bilang, Ya. kalau maghrib jangan main. Dulu mau percaya. Seiring waktu, apa sih? Tapi adakah momen di mana lu pengen ketemu orang tua lu? Coba orang tua sini. Saya pengen membawa bahwa apa yang kamu sampaikan dulu tuh ternyata tidak masuk akal, tidak logis. Iya. Perlu nggak tapi ngomong itu ke orang tua? Nggak perlu kan? Buat apa gitu? Ya udahlah. Ya udah tahu kok gitu. Oke. Itu disebut wisdom. Oke. Jadi ya sudah. Dan itu ada banyak. Caranya adalah ketika lu datang ke sebuah daerah, datang ke sebuah kepercayaan, yakinlah bahwa mereka itu punya keyakinan yang mungkin beda dengan kita. Ya sudah, hargai aja. Oke. Tiba-tiba mohon maaf, boleh nggak cuci kaki dulu supaya nanti roh jahatnya jangan masuk ke sini. Roh apa sih? Udah nggak usah ikutin aja. Kalau mau masuk harus kaki kanan dulu. Terus kalau ke sini nggak boleh pakai celana pendek, harus berkain deh gitu. Ini gue pernah cerita nih, gue cerita nih. Suatu ketika gue ke Kalimantan. Oke, daerah mananya itu kan? Di daerahnya apa ya? Kutai. Kutai. Jadi di Kutai itu katanya masih banyak kepercayaan di masyarakat Dayak di sana. Oke. Jadi di sana tuh masyarakat Dayak itu sudah nyampur dengan Masyarakat kota jadi gitu. rata-rata mereka jadi guru apa itu. Suatu ketika gue tuh emang lagi senang syuting waktu itu, ngambil gambar lah. Oh, syuting di sana. Vlog ya. syuting. Oke. Akhirnya dia kita jalan-jalan, itu apa itu? Kayak ada rumah kayu, terus banyak kayak ada janur-janur gitu. Itu ada perayaan ya, boleh nggak ke situ sebentar? Oh ya boleh ke sana. Berhenti, masuklah. Gue berdua sama teman gue, ada namanya Bang Rahum. Dua-duanya megang kamera nih. Kita masuk berdua, ternyata ada banyak gantung-gantung. Pokoknya itu barang-barang mistik. Tulang belulang bahkan sampai tengkorak. Digantung-gantung dengan segala rupa. Wah, itu udah baunya pun udah aroma kayu yang keren lah ya. Wah, eksotik ini. Oke. Ambil gambar. Nah waktu kita ngambil gambar, supir kami yang nemenin itu kan agak menjauh kan. Tiba-tiba ada orang penjaga dalamnya itu nyamperin si supir. Jadi dia tidak menghampiri kami dan gua dan si Rahung,
tapi nyamperin supir. Dia ngomong sesuatu gue nggak denger sih ya. Gue Oke. tetap ngambil. Wah ada kain ditutupin pakai kain gitu, ada tengkorak gitu. Terus samperin sama supirnya. Supirnya. Kayak ragu gitu lah. Ngomongnya gimana gitu susah ya Kang? Pas gue lagi udah berhenti ngerekam, Mas, oh iya Pak, ada Pak. Boleh tolong itu sebentar ke sana makan dulu. Hah? Oh ya nanti. Sekarang aja, ya sebentar tanggung gitu. Terus dia ke Bang Rahung, minta juga. Oh iya bentar. Ambil lagi. Terus dia kayak bingung. Ini apa sih maksudnya gitu? Samperin lagi semua yang penjaganya. Oke. Datang lagi. Heeh. Mas, boleh makan dulu gak? Ya sebentar, tanggung habisin aja katanya. Enggak, sekarang aja katanya. Tetap enggak ini sampai 3 kali. Si itu dia yang datang. Ngomongnya udah beda dia. Langsung. Tolong ya, sebelum ngambil gambar, dimakan dulu itu buat syarat katanya gitu. Kaget kan gua. Wah, karena yang ngomong adalah penunggu, gua terima dong. Langsung. Tadi kan supir. Iya. Bro, gue bilang ke si Rahung, itu dulu kita yuk. Apa? Syarat gue bilang gitu. Ke sana, di piring ada cuman beberapa, bentuknya kayak mochi. Mochi tau kan? Mochi yang ada tepungnya gitu. Oke. Ada mochi, ada teh. Oh mochi. Gue nggak tahu sih, gue pikir ya udahlah. Pas gue makan, nggak ada rasanya. Ini apa? Kata gue. Makanan khasana gitu kan? Pas gue makan dia cuma ngeliatin aja. Silakan diminum dulu, gue minum. Udah, silakan kalau mau dilanjut. Udah. Terus gue lanjut, tek, udah. Oke makasih udah, terus ke mobil. Supirnya ngomong. Alasannya tadi? Aduh untung mas tadi nurut mas kata gitu. Itu teh apa sih kok makan itu aja? Itu tuh bukan disajiin buat dicicip-icip, itu syarat katanya gitu. Syarat gimana? Iya tadi kan Mas berdua kan masuk langsung syuting. Itu kata yang jaganya itu arwah itu tuh udah ada di atas kepala Mas. Wah, gue iya, ini siapa nih? Siapa ini men? Tidak ada permisi, tidak apa. Ngerasa terganggu. Iya. Ada kedatangan orang lain. Nah, cara yang sopannya adalah dimakanlah si sajian itu sebagai bentuk kami cuma tamu, Permisi gitu permisi, ya. kami ambil sajikannya, nanti silakan. Ya udah silakan gitu. Jadi dia tuh kasih tahu gara-gara udah dimarahin sebetulnya. Itu kalau ternyata gue masih tetap nekat dan sampai pulang gue nggak, katanya gue bisa sakit. Kemungkinan buruknya. Astaga serem Nah, banget. dan itu repotnya gini, percaya tidak percaya ya terserah, pokoknya lu sakit gitu. Jadi nggak, gue mah nggak percaya gitu-gituan, ya nggak apa-apa, terserah lu. Udah sakitnya Nanti di lu, saat itu. sakit kok di karena masuk angin ya terserah lu. Pokoknya lu sakit, ya gitulah. Nah ini udah susah nih. Iya. Sama di masih di Kutai juga. Jadi kami harus ke sebuah desa. Sebuah desa pakai bot. Botnya itu punya Pemda. Oke. Bagus botnya. Kita naik, jalan nih. Ya baru 3 menit. Macet. Orangnya ke sana buka tek. Jalan lagi. 5 menit mati lagi. Supirnya tuh orang-orang lokal. Jadi bukan pakai PNS gitu lah. Benerin lagi terus kayak ngomong-ngomong gitu sama PNS-nya. Udah jalan lagi. Ya 10 menit mati lagi. Akhirnya dia kayak ini si supir orang lokalnya itu ngomong ke PNS. PNS-nya ngomong ke, waktu itu gue sama Pak William Mongso. Ngomong ke Om William. Gitu. Terus nyamperin ke gue masih Bang Rahung ini. Motul sini sama Rahung sini ke belakang bot tuh. Ada apa Om? Itu coba kamu cuci muka dulu pakai air sungai katanya. Kenapa? Enggak biar nggak kotor katanya. Itu lepek katanya. Udah cuci muka yang bersih katanya. Ya. Oh berkali-kali gue sama Bang Rahung sebelah-sebelahan gue. Gitu. Itu si PNS dan si supirnya tuh ngeliatin aja. Udah ya. Dia sana tisuan katanya. Gue gak kepikir apa-apa. Gue sama Rahung masuk ke perahu lagi, ke tengah lagi. Si yang supirnya tadi ke situ. Nyalain tuh. Nyala. Ditutup. Tadi tuh dari pertama itu mesin dibuka terus. Jadi gak ditutup-tutup. Karena tahu bakal mati lagi. Iya. Tapi setelah gue cuci muka sama dia ditutup. Jalan dan gak mati-mati sampai desa 2 jam.
2 jam perjalanan sampai balik lagi nggak mati-mati. Nah si Om William cerita, itu kamu cuci muka gara-gara kamu kenalan dulu sama yang ini. Oh, iya, Jadi iya. katanya semua yang melewat sini itu syaratnya harus cuci muka. Kalau nggak ada aja mesinnya apalah itu. Daripada kenapa. Waduh. Banyak banget tantangannya. Balik lagi. Gua nggak dapat logikanya. Gua mau percaya nggak percaya juga sebenarnya nggak terlalu ngefek. Tapi gua nggak mau menyusahkan penumpang perahu. Ya, akhirnya nggak berangkat cuma gara-gara gua nggak percaya dan gua nggak mau melakukan itu. Gitu. Nah itu repotnya. Ya repot dalam arti kalau ini mau digali ya. Iya. Di Indonesia itu dari ujung ke ujung tuh masih ada yang begitu. Iya. Dan apakah itu hal buruk? Menurut gua sebaiknya jangan dilihat itu sebagai konteks yang buruk. Bagaimanapun itu bagian dari budaya, adat, istiadat, tradisi yang ya udahlah. Wisdomnya aja kita ambil. Wisdomnya aja. Toh itu nggak merugikan kita kok. Iya betul. Gitu kira-kira ya. Jadi bahas horor gini ya. Semoga tidak loh, jangan jadi horor loh. Iya, justru dari horor tadi yang cuman pemancing, akhirnya jadi tahu kalau misalkan banyak sesuatu hal itu karena pengetahuannya itu ada gitu loh. Logikanya baru main dan jadi ilmu gitu ya Kang ya. Jadi mungkin buat di ujung bahasan kita nih, kalau tadi Windy bilang kenapa hantunya di Jawa terus ya? Berarti menurut gue butuh pengetahuan hantu-hantu di luar Jawa. Di daerah-daerah lain. Di daerah-daerah lain. Biar film horor nggak di Jawa terus. Tapi jangan salah, zaman dulu hantu itu pocong terus. Satu ke kuntilanak nggak Iya, setenar. Iya, pocong kuntilanak, pocong kuntilanak. Udah itu aja dulu. Kalau sekarang kan lebih udah banyak film macam-macam. horor yang identik sama di kota ini ada cerita ini. Kecelakaan, iya ada ini, ada suster. Kebayang kan anak-anak generasi gua, zaman dulu gua. Hantu pocong, ini pocong. Kita lupa gitu loh bahwa nanti orang tua kita meninggal di ruang tamu tuh pocong. Jadi pocong. Jadi pocong. Masa itu mau kita anggap setan? Itu kan dilematis waktu itu kan jadi kok jadi pocong mah tuh bagian dari dan itu bukan cuma Jawa itu mah Islam lagi. Iya. Makanya udah gitu bentuk hantunya pocong Islam yang bisa ngalahinnya Pak Haji. Itu udah template banget. Template film kan horor. zaman dulu selalu begitu. Bener kan? Nah, itu susah. Kenapa sih? Sama agama itu kayak ditandemin. Ada loh itu kalau di joke di TikTok itu. Oke, apa tuh? Kenapa ya kalau film horor itu tuh hantunya selalu Islam katanya gitu. Oh. Terus yang korbannya selalu Islam katanya kan. Iya juga Tapi ya. sama sih film horor di luar kan juga gitu. Identik sama nanti yang nyembuhin pastornya. Pakai salib. Pakai salib. Ya betul. Tadi itu kebudayaannya ya begitu. Iya. Karena ya yang bisa apa ya, yang bisa relate sama hal-hal kayak gitu ya emang agama. Dan harus dilihat dengan kita, harus dilihat dengan sekitar kita. Makanya menurut gua ada masa di mana dulu film horor Indonesia itu pengen gaya-gaya Hollywood. Oh, ada yang niru gitu Kang? Bukan ya apa ya contohnya ya. Aduh gua gak usah sebut filmnya lah. Jadi adegan itu adalah kayak anak-anak muda masuk ke rumah tua gitu ya. Itu supaya sinematografinya bagus itu pakai senter yang kayak di barat itu loh. Wow, senter itu yang wah segede-gede gitu tuh. Yang pakai halogen lampunya tuh. Iya. Itu kan itu bagus kan ya kayak gitu kan. Iya, dan jauh gitu jangkauan. Padahal faktanya zaman itu ada berapa banyak sih orang yang punya senter kayak gitu? Nggak banyak. Kenapa nggak mikirnya tuh senter yang kaleng yang dipakai sama Hansip? Ya, itu kan lebih Indonesia gitu. Dulu mau pakai Petromak. Nah itu kenapa? Atau obor. Tapi kalau obor sekarang jadi nggak relate juga. Iya, nggak relevan di zaman sekarang. Betul. Nah, maksudnya memang udahlah cari aja yang ada di iya itu yakin Lebih masuk di akal dan dan lebih bisa serem. dipercaya. Dan Yang relate aja. dilihat tadi. Begitulah kira-kira. Oke, thank you Kang. Udah dijelasin soal apa tadi mistika, Logika dan mistika. belajar soal Dan mistika. ilmu, Iya, kayak gitu-gitu. pengetahuan. Iya.
bukan jadi apa ya, ingin ngebatasin orang percaya atau enggaknya, tapi lebih ke ada beberapa yang bisa dibedain karena kita ngambil positif dan ininya itu jadi ilmu, itu malah lebih bagus sih. Karena juga kebudayaan soal mitos-mitos itu juga tadi bilang kamu tuh kalau itu kan keberagaman, keunikan sendiri. Dan udah jadi gitu cerita sih. juga ya. Jadi cerita juga. Karena tambahan gini, yakinlah bahwa apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pun itu sebenarnya ada banyak yang belum kita tahu kok. Betul. Belum kita terbuktikan, belum ada banyak. Betul. Ini kan semua kan diketahuinya baru saat ini begini. Iya. Nanti bisa berubah tuh. Betul. Iya kan? Iya. Dulu mengukur ini pakai Newton, tiba-tiba berubah lagi Einstein, kemudian ada kuantum, ada waduh Pakai rumus dan makin rumit dah. Seiring manusia makin pinter, dia akan menemukan hal-hal yang tahu baru lagi tuh nanti tuh. Iya, Ya kita tunggu aja nanti pengetahuan berikutnya kayak apa. Iya, yang kita tahu sekarang tuh kayaknya juga bakalan apa? Bakalan aja, lihat aja. Bakalan ada lagi. Gue mau yakin, apalagi balik lagi ke AI. Dibantu dengan AI, Teknologi makin makin berkembang, canggih. makin canggih. Yang mencari taunya dibantu oleh AI, jangan-jangan akan ketemu nih hal-hal baru lagi yang kita nggak tahu, kita tunggu aja lah. Betul, aku juga penasaran sih. Oke, jadi kayak gitu sih teman-teman. Seru. Seru kayak horor. Tayangnya harus malam Jumat nih. Jadi intinya semua tergantung mindset. Mindset, iya. Iya, buat teman-teman yang sekiranya mau bertanya ataupun berkomentar boleh banget. Boleh banget. Silakan ramein kolom komentarnya dan jangan lupa subscribe. Oke, kita pamit dulu guys. Bye bye.